Tribuners, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Ilu dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Ngobrol Virtual yang spesial. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang juga spesial dari film Solata yang akan sebentar lagi gala premier, dan juga kita akan melihat seperti apa proses di balik syutingnya dan seperti apa promosinya hingga nanti kita akan nantikan bersama di bioskop kesayangan Anda semua akan tayang dan sama-sama akan kita saksikan. Hari ini kita bersama dengan Bapak Iwan Persada selaku sutradara dan juga produser film Solata. Kemudian ada Adik Surai selaku Bambang dan juga Kak Randy selaku Akasa bersama kita pada siang hari ini di Studio Tribun Timur. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini. Selamat siang semuanya. Siang. Baik, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, puji Tuhan baik. Baik. Adik gimana? Baik, Kak. Baik. Kak Randy? Baik. Baik. Oke, ini udah rampung gitu ya Pak ya, rampung. filmnya, kemudian juga tinggal nunggu gala premier atau gimana? Kita kebetulan kemarin sudah gala premier di Palopo, Di Palopo. tanggal 2 November. Sambutannya menyenangkan, banyak hal-hal baru yang tidak pernah saya alami di 9 film sebelumnya, baru kali saya alami. Oke, baik. Nah ini tadi sudah disebut di 9 film sebelumnya. Nah, sudah berapa tahun mungkin Pak terjun di dunia film? Wah, kalau terjunnya mungkin dari awal ya, mungkin udah ada 20 tahun. 20 tahun. Nah, cuman kalau sebagai produser ini film saya yang ke-10. Tapi ini istimewa buat saya karena jadi film panjang pertama yang saya sutradarai gitu. Oke, baik. Jadi kemarin sudah gala premier di Palopo. Palopo gitu Betul, ya. Dan juga mungkin seperti apa sambutan dari masyarakat Palopo dan juga mungkin pihak pemerintah setempat kali ya. Silakan Kak Randy, gimana kemarin? Sambutannya hangat, antusiasnya juga tinggi. Kemarin juga semuanya seneng ya karena kan ini untuk pertama kalinya mengangkat daerah Olon, Toraja di layar kaca, layar lebar. Dan kemarin mungkin ada pengalaman yang belum saya juga pernah alamin, itu saat ada adegan bernyanyi yang nyanyiin sama Surai, itu satu bioskop nyanyi semua. Tuh, dan banyak komentarnya jadi kangen ya, pengen pulang kampung, pengen pulang ke Toraja. Merantau. Iya, yang merantau. Iya. Kemarin lagu apa itu Pak kalau boleh tahu? Ada 3 lagu khas Toraja berarti ya. Mareneng Marampa, Oh iya, Opia Pia, pasti. sama satu lagi Kure Sumanga Puang. Oke, memang lagu yang bikin rindu sama Betul, kampung. Toraja. Betul, dengan sama kampung halaman. cuacanya yang dingin gitu ya. Gimana kemarin Kak Randy di Toraja? Wah, seru. Kota yang menyenangkan, orang-orangnya ramah-ramah, banyak dapat keluarga juga baru di sana. Terus terutama mungkin untuk Olon ya, Olon tuh walaupun perjalanannya lumayan 2,5 jam, terus harus naik truk yang biasa ngangkut sapi juga. Iya. Tapi pas udah nyampe di sana, melihat pemandangannya, melihat semuanya itu kebayar semuanya. Capeknya semuanya kebayar. Oke, baik. Nah, Surai sebagai anak Toraja ya, asli Toraja, mungkin ini baru pertama kali main film atau sudah pernah sebelumnya? Baru pertama kali, Baru Kak. pertama. Ya. Oke, gimana rasanya pertama kali main film? Senang. Langsung layar lebar gitu ya. Jadi kemarin syutingnya waktu masih SD katanya? SD ya. Oke, baik. Jadi gimana kemarin antara sekolah dengan harus syuting, gimana kemarin, Surai? Waktu minta izin. Minta izin? Iya. Minta izin. Terus gimana sambutan teman-teman di sekolah mungkin gimana? Dia jadi artis sekarang. Wih. Viral ya? Kemarin ada yang viral tuh videonya dia di TikTok, dicandain sama Bu Guru ya. Iya. Nah, Bu Gurunya, oh artis ini udah viral. Oh iya. Ada, dia malu-malu. Gimana kemarin teman-teman dan juga guru-gurunya di sekolah? Ya, tanya bilang, halo artis. Bilang, adakah? Oh, adakah 100? Oke, baik. Jadi kemarin waktu syuting masih SD, sekarang udah SMP katanya ya? Iya. Oke, baik. Jadi waktu syuting kemarin kira-kira apa yang Surai rasakan paling susah gitu? Mungkin pada saat adegan apa, gimana? Bernyanyi.
Bernyanyi. Iya. Yang kamu sakit itu. Ya, yang waktu sakit. Sempat sakit, Sakit. tapi Lanjut acting. lanjut acting sambil waktu sakit gitu harus acting juga dan harus ada nyanyinya mungkin gimana? Oke, baik. Jadi mungkin agak terkendala sama suara gitu ya Iya. Pak ya pada saat dia sakit. Nah, mungkin Pak pada saat sebelum jauh kita membahas terkait bagaimana proses syuting dan juga di balik layarnya, boleh diceritakan sedikit aja terkait sinopsis dari film Solata. Dari judulnya aja orang-orang perantau Toraja ini udah tahu ini pasti Betul. soal Toraja. Iya, jadi ceritanya tentang ada seorang relawan guru namanya Angkasa, punya program kelas jauh di Olon, programnya nggak jalan, akhirnya dia memutuskan untuk ke sana ngecek ada apa sih gitu. Cuman sebenarnya Angkasa ini ke Olon itu bukan dalam rangka heroik ya, bukan dalam rangka pengabdian sebenarnya, dia tuh melarikan diri dari masalah-masalah di Jakarta. Dipecat dari pekerjaan, terus ibunya meninggal, terus hubungannya sama pacarnya juga kandas gitu ya. Jadi dia ke sana tuh sebenarnya kalau anak Gen Z sekarang bilang membawa luka-luka gitu ya, membawa luka-lukanya, membawa traumanya gitu ya ke sana, dan di sana ternyata dia menemukan arti keluarga, arti persahabatan, arti saudara gitu, kayak gitu. Sesuai dengan judulnya lah. Oke, baik Solata. Solata, Oke, betul. baik. Jadi artinya datang ke Toraja ini sebenarnya ada pelarian juga ya Pak Betul, ya betul. dari banyak masalah yang Betul. terjadi di ibu kota. Betul. Akhirnya ke Toraja dengan suasana perkampungan yang begitu asri, Iya, betul. kemudian juga masyarakatnya masih dengan memegang teguh adat istiadatnya, Iya, dan betul. kemudian ketemu dengan masyarakat yang akhirnya bisa menjadi rumah kedua Iya, betul, istilahnya. betul, Oke, betul. baik. Nah, selama proses syuting mungkin Pak dalam pemilihan karakter, baik Kak Randy kemudian juga Surai, mungkin seperti apa pemilihannya, terutama untuk Surai sebagai anak asli dari Toraja. Oke, mungkin dari Randy dulu ya. Jadi ini peran yang menurut saya lumayan berat. Jadi harus ketemu aktor yang cocok, yang pas gitu ya. Bukan cuma itu juga, kita juga punya, produksi kita itu punya keterbatasan. Karena film kita film sederhana gitu ya. Jadi jujur aja sebelum Randy kita beberapa kali ketemu dengan aktor-aktor terkenal gitu ya. Terus mereka pada excited segala macam. Cuman kan kondisinya di sana kan mereka belum tahu gitu ya. Nggak ada penginapan, harus naik truk sapi segala macam, itu kan tidak semua orang mau melalui itu gitu. Memang harus yang jiwa-jiwa aktor aja yang mau melalui itu gitu ya. Jadi ketika itu akhirnya kalau menurut saya memang udah jodohnya. Angkasa itu jodohnya di Randy ya kan. Jadi muter ketemu sama Randy nggak sengaja. Lagi bingung nyari aktor siapa ya gitu ya. Aku ingat banget di Plaza Senayan tuh bingung siapa ya gitu. Scroll tiba-tiba muncul lah Randy di FYP lah. di halaman di ini kita ya gitu. Di beranda. Di beranda aku langsung, oh ini aku udah pernah lihat nih orang nih di Dua Tanda Cinta, ini bagus. Aku jarang nonton FTV, padahal Doski kan raja FTV ya. Iya, betul. Kan? Nggak boleh dibilang nggak pernah gitu. Jadi, oke nih, boleh coba ditelepon deh kalau bisa besok bisa ketemu, oke tuh gitu. Ditelepon, ternyata langsung bisa ketemu. Akhirnya besok malamnya kita ketemu. Di tengah restoran rame, aku suruh Ren, kamu baca. Sebelumnya tuh kita nggak pernah kenalan, nggak pernah kenal kan. Ren dibaca segala macem. Pas baca itu nangis parah banget. Pas dia baca nangisnya itu nangis banget. Padahal ini rame nih ya kan, nangis parah gitu. Akhirnya habis itu ngobrol, lu kenapa begini bla 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 gitu ya. Randy open up segala macam tentang apa yang dialamin segala macam gitu ya. Dan saya melihat memang Angkasa ada di dia gitu. Kalau ketemu Randy hari ini mungkin enggak ya. Cuma udah beda ya kan. Waktu itu dia tuh Angkasa gitu, dengan segala macam masalahnya, dengan segala macam apa yang menimpa dia, dengan segala macam rasa yang dia rasain ketika ditinggal semua orang gitu. Jadi buat saya pribadi checklist 1 nih udah gitu. Saya udah nggak punya PR lagi nih untuk
gimana supaya diobservasi segala macam, nggak perlu Iya, gitu. betul. Nah sekarang PR saya berikutnya adalah bocil-bocil ini Iya, nih, uh-uh. 6 anak ini ya kan. Dan memang kalau di film tuh kita selalu dikasih tahu kalau syuting tuh jangan dengan dua hal, jangan dengan anak-anak sama jangan dengan binatang. Dan di film ini tuh kita dengan keduanya, ya kan. Dan anak-anaknya bukan cuma 1, 6 orang, ya. Jadi saya juga ada ketakutan sih sebenarnya karena film ini sangat bertumpu pada anak-anak. Kalau anak-anaknya mainnya jelek, ya filmnya nggak bagus. Udah pasti nggak bagus, ya kan. Jadi ada ketakutan itu. Cuman kadang-kadang kita sebagai manusia kan kita punya ketakutan berlebihan ya. Kita mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi, belum tentu terjadi gitu. Saya bilang ya udah kita jalan dulu casting segala macem. Ternyata di Toraja, di kota kecil Makale dan Rantepao itu banyak anak-anak berbakat yang pinter-pinter gitu. Akhirnya kita tuh dapat sekitar 100-an orang, terus kita saring lagi jadi 24, saring lagi jadi 6. Cuman itu prosesnya panjang, sekitar sebulanan ya. Sebulanan tuh kita proses, akhirnya ketemulah 6 anak-anak ini, termasuk si Surai ini gitu. Baik, jadi pada saat pencarian aktornya juga udah mulai drama ya Pak ya? Drama, dramanya di balik di belakang kamera lebih banyak sebenarnya dibanding di depan. Oke, baik. Nah mungkin Surai dengan ke-6 teman-temannya itu apakah sudah saling kenal sebelumnya atau baru kenal pada saat syuting? Dua orang udah kenal. Iya. Yang lainnya? Karena satu sekolah. Ya karena satu sekolah, 2 lainnya enggak. Dua lainnya tidak. Iya. Tapi tidak tidak canggung kah atau kayak malu-malu mungkin pada saat ketemu sama teman-teman untuk kali pertama untuk acting gimana? Lumayan lah. Lumayan malu. Lumayan. Tapi sebelumnya sebelum mungkin dia terjun untuk syuting begitu Pak, apakah ada kayak latihan dulu Oh apa iya. gimana? Iya, kita ada reading, actingnya? ada workshop dulu kurang lebih 1 bulan. Mereka sangat profesional. Kayaknya ini anak-anak nggak pernah absen deh selama reading tuh nggak pernah absen. Rajin ya. Rajin. Bahkan aku ingat ada satu kejadian tuh ketika ada pemeran Mega namanya Amel Komba, dalam proses kita reading itu dia harus ngikutin lomba matematika gitu. Dia kan takut diganti ya, kayak gini kan takut nanti saya diganti kalau saya nggak ikut ini. Akhirnya tuh dia mendatangkan gurunya untuk ketemu saya minta izin. Segitunya loh anak-anak tuh. Jadi saya lihat ini anak-anak nih pertama kali acting, masih muda banget tapi punya etika kerja yang benar, punya profesionalisme yang luar biasa gitu ya, dan dari kota kecil pula. Ya kan, jadi buat kita pribadi, saya sama Randy juga ya kalau anak-anaknya nggak sebagus ini ya mampus juga kita ya. Susah gitu. Iya baik, jadi mereka ini tetap artinya meskipun lagi syuting tapi tetap ada mengutamakan pendidikan juga. Oh gitu iya ya, iya Pak, ya? betul. Karena memang saya juga punya anak ya, jadi saya selalu bilang sama orang tuanya harus izin, harus apa ya kan. Mereka juga tetap ada yang dalam proses itu ngikut lomba apa segala macam, karena seperti yang saya bilang tadi mereka tuh pinter-pinter memang di sekolahnya. Ada yang bakatnya di matematika, ada yang bakatnya di seni kayak Surai gitu. Oke, baik. Jadi ini sekaligus juga ajang pencarian bakat ya Pak Betul. Dengan anak-anak Toraja yang mungkin kurang terekspos begitu karena mereka tinggal di sebuah kota kecil, bahkan kalau kita bisa bilang itu masih kabupaten Pak, dan juga di atas pegunungan gitu. Tapi mereka punya banyak artinya bakat, kemudian juga kalau orang Toraja itu suaranya bagus-bagus, kita tahu. Dan di sana juga objek wisata yang bagus. Kemudian Kak Randy, ini kali pertamakah ke Toraja atau seperti apa? Udah beberapa kali ke Toraja, tapi kalau untuk ke daerah Olon pertama kali. Jadi sama Mas Iwan itu udah pernah dikasih tahu. Jadi sebelum kita syuting, sebelum pas lagi persiapan, kalian nanti ke Torajanya itu kita ke Olonnya itu naik ini ya, naik truk ini ya. Perjalanannya sekian. Nanti kita nggak di sana nggak ada hotel. Kita tinggal di sini. Jadi ya udah mulai siapin diri ya. Terus naik truk sapi kan 2,5 jam.
akhirnya tahu kenapa sapi gue turun dari truk marah-marah. Kita aja pegel banget, apalagi sapi. Tapi yang menyenangkan ya di sana ya memang capek pasti, apalagi kita yang dari kota yang biasa fasilitasnya banyak, fasilitasnya mudah, di sana internet gak ada, susah banget. Terus serba terbatas lah pokoknya. Tapi menyenangkannya ya lihat semuanya, lihat alamnya, lihat orang-orang penduduk asli di sana. Terus mereka juga apa ya? Mungkin karena sudah terbiasa mereka tinggal sana, jadi nggak masalah gitu, nggak ada internet, nggak ada apa. Menyenangkan pokoknya. Artinya bisa libur sejenak dari hiruk pikuk kota betul. Jakarta gitu ya. Detox medsos ya betul. Detox medsos, kemudian juga polusi gitu dan lain sebagainya. Artinya sambil healing juga. Tapi pada saat dikasih tahu mungkin Kak di sana nanti bakal naik truk sapi, bakal tidak ada jaringan, mungkin apakah sempat ada keraguan atau seperti apa? Enggak sih, aku itu tuh bilang sama Mas Iwan pas baca skenario, Mas, ini ceritanya bagus banget, relate sama aku banget, karakternya juga kok bisa nulisnya kayak lagi bacain diri sendiri, iya. Bukannya kegeeran ya, cuma aku bilang ini ceritanya sebagus ini Mas, kalau misalnya emang, kalau aku pengen banget lah, maksudnya kesampingkan mungkin kesulitannya apa, aku mau. Tapi kalau emang nggak berjodoh nggak apa-apa, tapi seenggaknya aku udah pernah baca skenarionya, karena skenarionya bagus. Ya kalau misalnya berjodoh dan kita syuting dan ini tayang, ya semoga film ini bisa jadi berkat bagi banyak orang. Jadi apa ya, terutama buat guru-guru ya, karena ini tentang guru kelas jauh. Kalau dari aku harapannya waktu itu bilang, ya semoga guru-guru kita, pahlawan-pahlawan kita itu makin dilihat, makin diperhatikan lah sama pemerintah. Artinya bisa jadi inspiring gitu ya, buat apalagi terkait guru ataupun juga SDM guru di Indonesia, kita udah tahu belum merata dan lain sebagainya, masih banyak permasalahan soal pendidikan gitu di Indonesia. Nah mungkin Pak, pada saat proses syuting, kita tahu kan tadi ke Olon itu agak susah ditempuh aksesnya. Kemudian untuk peralatan dan lain sebagainya tuh apa challenging-nya? Ya memang pada akhirnya ketika kita riset ya, karena ini memang kita prosesnya panjang. Kita udah riset tuh Desember 2022. Jadi kita udah tahu medan apa yang kita hadapi segala macam. Jadi awalnya kan kita pengen pakai kamera agak gede kan, gitu. Cuman begitu saya sama DOP ke sana, kita ngelihat wah agak susah nih pergerakannya segala macam, ya kan. Jadi kita harus pakai kamera yang lebih fleksibel, yang gampang gitu ya. Jadi secara pengadeganan segala macam bakal lebih mudah gitu. Jadi ada beberapa penyesuaian sebenarnya ketika kita mulai proses praproduksi dan lain-lain gitu ya. Dan ya sebenarnya sih kalau dibilang terbatas ya memang terbatas sekali gitu ya. Tapi memang mungkin karena kita dikondisikan dari awal kali ya. Jadi kita tuh semuanya udah terima gitu. Cuman memang ekspektasi kita ketika di sana tuh beda ya. Jadi Randy tuh selalu bilang ke media di sana tuh kayak terapi buat dia ya kan. Teman-teman yang lain, Rahel, Harsha juga bilang iya kayak healing gua, makasih ya udah kasih kerjaan ini gitu. Jadi mungkin karena kita juga jalanin kerjaannya dengan ikhlas, dengan cinta gitu ya. Jadi kita tuh happy. Jadi sampai hari ini tuh Randy tuh kemarin aja pas datang dia selalu bilang, gua nggak percaya nih kita nyampe di sini nih lagi sekarang gitu ya. Karena buat dia tuh kayak mimpi gitu, ya kan gitu. Dan memang karena proyek ini kan proyek yang tidak mudah dibuat ya. Jarang sekali PH besar mau syuting di tempat sepedalaman itu gitu. Cuman karena kita juga kesana banyak bantuan, termasuk pemain yang nggak rewel segala macam, itu kan juga berkat ya gitu. Jadi prosesnya tuh lancar-lancar aja gitu. Nyaris nggak ada masalah sebenarnya ya. Nggak ada sih. Nyaris nggak ada masalah gitu. Artinya bisa ini ya, dengan ekspektasi
lokasi di sana seperti apa, akhirnya bisa menyesuaikan Betul, juga mungkin betul. dengan keterbatasan yang ada, tapi tetap lancar aja Iya. syutingnya. Dan karena itu ya, karena nggak ada internet tuh, dan kita Iya. tuh syuting di Olon cuman sampai sore. Jadi sampai jam 6 lah ya, jam 5 jam 6 sampai tuh gelap. kita udah kelar. Iya. Jadi habis itu tuh karena nggak ada internet ya ngobrol. Kita tuh ngobrol sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi ngobrol gitu ya. Jadi deket satu sama lain. Karena itu, karena mungkin hikmahnya nggak ada internet. Nah, betul. Jadi bisa lebih deep talk ya. Ya, jadi deep talk, jadi sampai sekarang kita kayak gitu masih deket banget. Udah setahun nih sebenarnya masih deket banget gitu. Jadi itulah yang artinya apa ya? Menumbuhkan rasa kekeluargaannya Betul. gara-gara kita tidak sibuk dengan gadget masing-masing Iya, gitu ya. dan Pak, mungkin ya itu kita kan punya subjudul teman adalah keluarga yang kita pilih. Mungkin jadi mantra juga kali ya. Jadi akhirnya ya kita juga deket gitu. Kayak gitu. Oke, baik. Kalau Surai mungkin apakah rumahnya memang di Olon atau di mana rumah Tak? Rumahnya di Makale. Jalan Poros Makale Rantepau. Oke, itu berapa lama sampai ke Olon? Jauh. 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 Iya. Kan sama bareng-bareng kita. Iya, sama. 2,5 jam. 2,5 Iya, jam. 2,5 Oh, untuk dari rumahnya Surai ke Olon itu masih 2,5 Jauh, jam masih lagi. jauh, Oke, jauhnya. Dan kalau Surai sudah sering ke Olon atau gimana? Baru pertama kali Kak. Baru pertama waktu syuting. Wah, orang Orang Toraja. Orang Toraja aja baru pertama ke Iya, Olon ya. iya. Oke, gimana di Olon? Dingin kah atau Panas. gimana? Panas. Oh, panas. Panas. Kalau di rumahnya Surai mungkin masih dingin ya? Iya, masih. Oke, baik. Jadi berapa lama kemarin di Olon? 1 minggu kan. Iya. Satu minggu. Oke. Gimana di sana di Olon? Di mana Ki tinggal? Di rumah siapa? Rumah warga. Rumah warga ya. Mama papanya ikut? Cuman mama. Cuman mama. Oke, baik. Jadi baru pertama juga ke Olon ternyata orang Toraja asli loh. Bahkan baru pertama ke Olon karena memang sejauh itu ternyata ya Pak Iya. ya, 2,5 Iya, jam. betul. Oke, baik. Nah mungkin pada saat gala premier kemarin di Kota Palopo Pak, mungkin artinya kenapa juga memilih gala premiernya di Kota Palopo? Ya pertama sih sebenarnya karena yang paling dekat kota yang punya bioskop paling dekat dari Toraja ya Palopo. Jadi saya pribadi merasa ya punya kewajiban moral untuk putar pertama kali ini untuk masyarakat Toraja lah. Ini film kita buat untuk mereka gitu. Masa sih gala premiernya di Jakarta ya kan. Jadi kita memilih di Palopo. Cuman buat sebagian orang kan itu menarik ya. Kok premiernya di kota kecil? Iya, buat kita memang harus. Karena ya itu tadi di sana masih banyak sekali orang Toraja, orang Toraja tuh antusias sekali mau nonton ini. Cuman kan di kota mereka nggak ada bioskop, ya kan? Di Makale nggak ada bioskop, di Rantepau nggak ada bioskop. Jadi mereka tuh berbondong-bondong kemarin. Cuman memang kita agak shock juga kan karena bioskopnya nggak terlalu besar, terus tiba-tiba yang datang 300-an orang dan numpuk di satu tempat ya kan, jadi lumayan chaos juga gitu. Cuman senengnya karena mereka nonton, mereka puas nontonnya. Ada Pak Bupati Tanah Toraja juga hadir, iya kan, Pak Sadrak juga berkesempatan hadir, menyampaikan apresiasinya gitu ya. Dan buat kita sendiri kan itu penghargaan buat kita gitu, bahwa jerih payah kita itu dilihat oleh masyarakat Toraja terutama gitu. Karena buat saya pribadi kalau film ini nggak diterima oleh masyarakat Toraja ya gimana ya? Iya, Ya kan? Berat juga ya gitu. Tapi begitu diterima sama mereka kita udah checklist lagi satu gitu kan gitu. Karena kemarin memang pas kita putar tuh seru sih. Iya. Jadi ada adegan Olon, mungkin orang kan nggak pernah lihat Olon di layar lebar ya. Tiba-tiba lihat Olon itu kayak Oh ternyata ada tepuk ya. tangan, kayak tepuk gitu. tangan, beneran tepuk tangan gitu. Karena mungkin yang aku lihat dari situ mungkin Olon itu juga salah satu kebanggaannya masyarakat Toraja pastinya betul, kan, betul. karena dan nggak semua, dan aku tuh pas nyampe ke Jakarta lagi selesai syuting sampai setahun ini nih orang tuh nanya Olon tuh di mana, Iya. Olon gimana, kayak gimana Ren? Aku cuma bisa kasih lihat dari handphone aja, kayak gini, Iya. serius ini di Indonesia, kalau nggak syuting luar negeri atau nggak di mana, enggak, di Indonesia ada, itu di Toraja di Olon. Iya. Jadi makanya kemarin pas Olonnya di expose di layar lebar terus mau tepuk tangan,
Aku yakin tuh semua yang tepuk tangan tuh orang Toraja, mereka bangga. Karena aku juga kalau aku aja yang bukan orang asli sana, asli Toraja aja tuh bangga. Dan ngerasa beruntung banget, ih bisa ya ke sini ya. Ini aja banyak justru orang Toraja yang aku belum pernah lo ke sana. Surai lah contohnya ya. Dan lucunya kemarin memang ketika nonton itu kan, ya tetap aja ada komentar kayak, ya sayang olonnya masih kurang banyak katanya gitu ya kan. Cuman ya buat kita pribadi kan itu apresiasi juga ya bahwa mungkin mereka memang sudah lama sekali tunggu ada film yang mengekspos tentang Toraja dengan segala macam kecantikan alamnya, nggak kalah dari Bali sebenarnya ya kan, cuman kan masih belum terlalu terekspos. Iya, gitu. aksesnya juga tidak masih semudah ke Bali. Betul, gitu. tidak semudah ke Bali gitu, kayak gitu. Iya baik, karena memang beberapa bule juga udah mulai eksplor Toraja. Betul. Gitu. Sebenarnya waktu zaman saya masih kecil lebih banyak loh bulenya yang datang, ya kan, dibanding sekarang. Karena sekarang saya lihat memang di Toraja itu banyak banget spot yang bagus. Karena saya di sana 4 bulan kan, jadi sering kemana gitu. Jadi ada satu spot misalnya di itu yang kita syuting video klip apa namanya? Di mana lagi tuh? Lupa. Lupa Kak. Ada satu tempat. di Toraja lah. Ada satu tempat bagus banget. Saya bilang tuh ini kalau udah di Bandung udah jadi cafe, resort apa segala cakep banget gitu. Cuman ya kayak gitu. Belum dieksplor, belum ditata, belum apa gitu. Artinya juga itu mungkin salah satu untuk mempertahankan keasrian dan keaslian Tanah Toraja ya. Jangan sampai kalau ada bule datang akhirnya mereka yang bikin resort di sana ya masyarakat akan terpinggirkan gitu ya Pak ya. Dan juga di Toraja itu mungkin untuk aksesnya juga tidak semudah ke Bali. Tadi seperti yang sudah saya katakan untuk pesawat ke sana sekarang sudah mulai dikurangi juga dan lain sebagainya. Mungkin itu salah satu juga untuk jadi PR bagi pemerintah kita supaya bagaimana Toraja yang secantik ini tidak kalah dari tempat-tempat wisata yang lain di Indonesia juga. Ternyata kalau bukan rekan-rekan yang ekspos juga siapa lagi begitu. Jadi kita juga mau sampaikan terima kasih gitu karena dari pihak Sulawesi Selatan Toraja ini jadi salah satu kebanggaan. Apalagi ada kopinya, kemudian juga tempat udah sempat nyobain kopinya gimana? Kopi sama apa? Depatori. Oh iya. Mantap. Betul, itu menjadi sajian tradisional yang menghangatkan juga begitu. Nah, mungkin pada saat proses syuting kemarin Pak sempat ini tidak ada mengikutkan kayak kebudayaan Toraja sendiri atau seperti apa di sana? Kalau kebudayaan yang misalnya ritual itu enggak, tapi kita lebih ke filosofi hidup gitu. Ada di salah satu adegan salah satu karakter itu Abun Patanduk, dia ngomong buat rakana sarak nama tama lotong nama tama busa. Itu kan anak muda sekarang, anak muda Toraja bahkan mungkin nggak tahu, ya kan? Padahal itu kan maknanya dalam sekali ya. Mata hitam sama mata putih tidak akan berpisah. Jadi kalau kamu udah jadi bagian dari kita, sampai kapanpun itu kamu dianggap sebagai keluarga gitu, ya kan? Gitu. Jadi kita mungkin leblebih ke filosofinya gitu, yang gampang jadi apa? Nanti dibikin reels ya. Pokoknya dijadiin short-short gitu ya. Oke, baik. Jadi mungkin kalau orang juga mendengarkan terkait Toraja ataupun mengekspos Toraja, yang pasti ada pertama di benak orang-orang itu terkait dengan Tedong Bonga misalnya, atau Rambu Solo, kemudian berbagai ritual-ritual di sana, tongkonan dan lain sebagainya. Tapi ternyata ada salah satu hal terkait tadi filosofinya, kemudian juga olon yang mungkin ini juga perlu diketahui begitu. Di samping budayanya yang begitu indah dan sakral, ada juga lokasi-lokasi yang ternyata tidak kalah bahkan dengan luar negeri begitu. Nah, baik, mungkin untuk masyarakat di Tanah Toraja pada saat proses syuting begitu Pak, mungkin seperti apa mereka di sana sambutannya? Kalau pas kita casting antusias ya, pada banyak sekali yang datang casting ya kan, karena mungkin jarang sekali orang bikin film di Toraja, jujur aja. Jadi mereka datang casting, mereka antusias
untuk ikut terlibat di project ini, dan memang di project ini tuh kita secara talenta, baik pemain, baik kru, itu kita 70-80% itu kita menggunakan lokal. Iya. Jadi buat kita pribadi, ya kalau syuting di satu tempat, ya harusnya sih kita lebih banyak menggunakan tenaga lokal ya gitu. Jadi bisa ada transfer ilmu, bisa saling belajar segala macam. Ada hal-hal yang kita tidak pahami tentang budayanya juga kita bisa tahu dari mereka gitu, ya kan gitu. Jadi kita datang ke sana bukan sebagai orang Jakarta yang petantang-petenteng mau bikin film di sana. Enggak, kita nggak mau kayak gitu. Kita ke sana melebur. Randy tuh di sana seminggu udah jadi kayak udah warlock gitu, udah jalan sendiri, lari di air mancur namanya? Makale. Bukan yang ini, apalagi istilahnya yang air mancur? Di mana Kak? Yang di Makale. yang di Bundaran Yang itu. di Bundaran itu apa Oh, namanya? yang dekat rumahnya Pak Iya, Bupati di kolam, ya. di kolam, Oke. iya kan. Jadi ya udah melebur kita di sana gitu. Oke, baik. Jadi artinya juga di mana bumi dipijak di situ Oh lagi iya, dijunjung gitu harus, ya. harus. Gimana Kak Randy kemarin? Kalau Sudah jadi warlock katanya. udah jadi warlock. Terus ada kalau aku cerita lucu tuh waktu itu sama asisten naik motor. Kan malam-malam aku kan suka ya udah cari makanan deh yuk, udah malam nih, boleh cari makan apa. Terus aku suka pas lewat naik motor, kita pinjam motor, ada bapak-bapak kan bawa taruh jirigen gitu, banyak berjejer duduk gitu. Aku bilang sama aku, Glenn, kasihan ini bapak-bapak malam-malam masih jualan solar. Karena kan berjejer kan, dan orang-orangnya banyak kan. Ya who knows ya di dalamnya apa. Dan mereka saingannya deket-deketan loh. Nih, wah gimana ya? Apa di sini lewat truk gitu tiap hari kan? Ternyata pas nanya-nanya sama warga di situ, sama yang jaga penginapan kita, enggak mas, itu bukan solar, itu balok. Tanya dari pohon aren ya. Oh gitu, saya pikir solar, kasihan. Jadi iya mas, jadi itu kalau udah pagi apa-apa dibuang karena udah nggak bisa diminum kan. Oh gitu, jadi ada lah miskomnya di situ ya. Hampir dikira penjual solar. Ya. Iya, karena pakai jirigen kan. Untung nggak diisi di mobil. Tapi nggak sempat turun buat cobain baloknya. Nyobain sedikit. Nyobain sedikit. Enak. Terus anget. Anget. Terus dikasih tahu sama yang penjualnya, dia bilang ini tuh cuma bisa diminum pas lagi dia baru ambil, masih segar-segar baru diminum. Nanti kalau udah agak pagi atau apa udah nggak bisa tuh biasa dibuang. Terus katanya bagus buat pencernaan, bagus buat ini, buat keren lah pokoknya Toraja. Oke, baik. Jadi kalau itu juga biasa diambil dari pohon aren buat dijadiin gula aren gitu. Iya. Nah, jadi ternyata udah explore juga ya, beberapa sudah sempat lari, kemudian juga hampir membeli solar. Iya, membeli solar. Sama aku paling suka Depatori. Iya, Depatori. Terbaik tuh. Oke, yang ada wijennya itu ya di luar. Betul. Oke, baik. Nanti mungkin itu resepnya agak gampang dan mudah dibikin. Kalau mau coba nanti siapa tahu kangen, cari aja resepnya di YouTube. Siap. Oke, baik. Nah mungkin melalui kesempatan ini Kak Randy juga ingin menyampaikan terima kasih atau pesan hangat mungkin untuk khususnya masyarakat Toraja yang menjadi lokasi syuting. Untuk masyarakat Toraja, aku tuh yang pasti salam hangat buat semua masyarakat Toraja, karena selama aku di Toraja semuanya tuh ramah banget, baik-baik banget. Aku tuh sampai dapet keluarga baru lagi di sana, ada namanya Mama Erlan. Kalau Mama Erlan nonton, jadi dia itu pas kita di penginapan di Makale, rumahnya dia tuh di belakang penginapan kita. Nah dia datang minta foto sama aku, izin foto. Aku bilang, oh ya boleh, ayo. Nah dia ngundang aku bertamu ke rumahnya, dibikinin makanan khas Toraja, papillon. Kita makan di sana dan dijamu bener-bener baik, terus
sana tuh bukan cuma karena dia mungkin ngelihat aku, wah artis dari Jakarta ini enggak, tapi aku tuh kagetnya tuh di sana mereka ramah tuh bener-bener aku tuh dianggap keluarga. Sekarang kalau ke Toraja ingat mama ya. Sekarang Randy kalau di Toraja punya orang tua. Kalau ke Toraja ke sini aja. Telepon mama ya, gini-gini ya. Gitu. Jadi buat aku yang paling berkesan buat aku tuh di Toraja satu kehangatannya, orang-orangnya baik-baik. Nggak ada tuh yang apa ya, melihat dari status apa, pokoknya semuanya ayo ngumpul makan bareng, kita ketawa bareng, gitu sih. Dan makanannya enak-enak. Depatori terbaik sama kopi Toraja, ampun. Mantap. Baik, Surai, mungkin apa yang mau disampaikan mungkin kepada teman-teman, keluarga yang sudah mendukung, dan juga mungkin seluruh kru syuting yang kemarin memberikan pengalaman luar biasa untuk Surai. Aja nonton, saya aja nonton. Iya. Jangan lupa nonton film Solata di bioskop tanggal 6 November. Dan jangan lupa membawa keluarga dan teman-teman kalian. Iya, betul sekali. Terutama untuk perantauan Toraja ya, dimanapun Anda berada di Indonesia. Pokoknya nonton nanti tanggal 6 November, bentar lagi. Ini kayaknya hari Kamis gitu nanti. Semoga ini bisa mengobati kerinduan ya teman-teman semua yang lagi merantau, orang asli Toraja ataupun yang suku Toraja. Yang sedang merantau dan menonton film ini mengobati kerinduannya dengan Toraja, terutama melihat spektakulernya Olon seperti apa. Baik, nah mungkin Bapak selaku sutradara mungkin boleh sampaikan terima kasihnya kepada seluruh pihak yang sudah menyukseskan film ini. Iya, kita berterima kasih sekali untuk masyarakat Toraja yang sudah sangat membantu proses kita dari awal sampai akhirnya kita tiba di titik di mana filmnya bisa disaksikan di layar lebar. Dan lebih senangnya lagi kita bahwa dukungan itu nggak putus gitu. Ketika kita mau rilis nih, Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia, Ikatan Keluarga Toraja itu semua bergerak untuk ya udah ayo nonton segala macam. Jadi mereka tuh bisa bawa 100 orang, 200 orang, 300 orang. Tadi malam itu kita barusan dapat kabar dari Perhimpunan Masyarakat Toraja Palu mau nonton 300 orang gitu. Jadi buat saya pribadi ini dukungan yang luar biasa ya. Saya nggak pernah ngalamin ini di film-film saya sebelumnya gitu. Dan terima kasih banyak untuk masyarakat Toraja juga. Untuk kerukunan keluarga Sulawesi Selatan juga sangat membantu dari awal proses film ini. Dan terakhir mungkin adalah Persatuan Guru Republik Indonesia juga sangat support film kami karena menampilkan tokoh guru sebagai karakter utama gitu ya. Jadi kami bersyukur sekali ya ada 3 pilar komunitas besar yang mendukung film ini, dan insya Allah bisa jadi berkat buat kita semua. Tanggal 6 semua akan nonton, rame-rame akan ceritakan kembali film ini di sosmed dan segala macam gitu. Oke, baik. Jadi jangan lupa Tribuners tanggal 6 nanti akan tayang di bioskop kesayangan Anda. Yang penasaran dengan Toraja seperti apa, terutama Olon, boleh juga langsung saksikan nanti film Solata dan melihat seperti apa juga makna dari kekeluargaan, kemudian perjuangan para guru, dan juga bagaimana masyarakatnya di sana. Terima kasih Bapak, terima kasih juga Surai, Kak Randy, terima kasih udah eksplor Toraja juga. Ditunggu film-film selanjutnya ya Pak ya. Nanti kita doakan untuk film Solata sukses besar. Amin. Dan bisa artinya melahirkan banyak manfaat terutama untuk masyarakat Toraja dan berbagai hal yang bisa diekspos dengan baik di Toraja nanti. Semoga melalui film ini terbuka jalannya. Baik, terima kasih. Nanti juga betul, betul, nanti kita juga sama-sama akan saksikan tanggal 6 intinya di bioskop kesayangan Anda bagi seluruh perantauan Toraja dimanapun Anda berada, karena kita tahu ini masyarakat Toraja itu banyak merantau kemana-mana Pak, bahkan di luar Pulau Sulawesi juga banyak. Semoga ini bisa menjadi obat rindu begitu bagi kita semua yang lama sudah tidak pulang ke Toraja ataupun juga melihat seperti apa budaya-budaya Toraja terutama Olon. Saksikan nanti di tanggal 6. Baik, terima kasih untuk seluruh narasumber dan juga seluruh Tribuners yang sedang menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa juga saksikan beragam program dan berita menarik lainnya hanya di
di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta seluruh narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Kure.